Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Amma ba'd. Ikhwani, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita ini sekarang berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, penuh keistimewaan yang tidak akan kita dapati di bulan-bulan yang lain. Ana akan menyebutkan satu hadis tentang keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu hadis yang disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Beliau berkata bahwasanya ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan. Keduanya menjalani kehidupan yang berbeda setelah keislamannya. Orang pertama, dia melakukan banyak amalan ibadah, sedangkan orang yang kedua, dia biasa-biasa saja. Kemudian orang pertama ikut serta dalam perang dan mati syahid di dalamnya. Adapun orang kedua, dia meninggal setelah orang yang pertama meninggal. Dia meninggal setahun setelahnya. Maka kemudian Thalhah bermimpi. Di dalam tidurnya dia berkata, "Fara'aitu fil manam anna inda babil jannah idh ana bihima. Fakharaja kharijun fa'adhina lilladhi tuwfiyal akhar minhuma. Wa kharaja minha fa'adhina lilladhi ustushhida. Fakharaja minha irji' fa innaka lam ya'ti laka ba'd." Thalhah bermimpi bahwasanya dia berada di depan pintu masuk gerbang surga, dan dia bersama kedua orang tadi. Tidak berapa lama setelah itu, Thalhah mendengar ada suara dari dalam surga yang mengizinkan orang yang meninggal yang kedua. Orang kedua tadi dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Kemudian ada suara lagi yang mengizinkan bahwasanya orang yang mati syahid untuk masuk surga. Kemudian datang suara yang ketiga menyuruh kepada Thalhah untuk kembali, bahwasanya belum saatnya Thalhah masuk ke dalam surga. Kemudian Thalhah pun bangun dari tidurnya, dan di pagi harinya Thalhah menyampaikan berita ini kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabat pun terheran-heran, kok bisa orang yang mati syahid itu masuk surganya belakangan. Orang yang meninggal tadi, yang meninggal setahun setelah orang yang mati syahid, itu masuk surga duluan. Padahal kita tahu keutamaan mati syahid sangatlah besar. Maka kemudian Rasulullah bersabda di kejadian tersebut. Rasulullah menemui para sahabatnya, kemudian Rasulullah bersabda, "Alaisa hadza qad makatha ba'dahu sana?" Bukankah orang ini telah hidup setahun lebih lama dari orang yang mati syahid? Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Dan bukankah dia melewati sebuah Ramadan? Dia berpuasa, dia salat, dia sujud selama setahun. Fama ab'ad bainahuma mimma bainas sama'i wal ard. Maka perbedaan keduanya yaitu bagaikan langit dan bumi. Di sini kita dapat mengetahui keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan amalan-amalan ibadah, itu lebih mulia
dibandingkan dengan mati syahid di jalan Allah. Bagaimana besarnya keutamaan di bulan suci Ramadan, sehingga mati syahid dalam peperangan pun kalah. Maka dari itu kita harus senantiasa memperbanyak amalan kita di bulan yang penuh berkah ini. Selanjutnya insya Allah Ana akan menyampaikan beberapa cara agar kita disiplin di dalam melakukan amalan kebaikan. Ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, juga berlaku di bulan-bulan yang lain. Yang pertama yaitu kita harus mencari tahu apa keutamaan amalan tersebut. Misalnya kita ingin melakukan sholat sunnah rawatib, maka kita harus mengetahui apa saja keutamaan sholat sunnah rawatib itu. Kita ingin melaksanakan shaum sunnah, Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, maka kita harus mengetahui apa keutamaan shaum tersebut. Agar apa? Agar kita lebih termotivasi. Orang kalau sudah tahu apa yang akan dia dapatkan apabila dia melakukan hal itu, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan tersebut. Taib, yang kedua untuk selanjutnya yaitu jauhi semua fasilitas maksiat. Jauhi semua yang dapat menjerumuskan kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itu memiliki kenikmatan tersendiri. Begitu pula dengan kebaikan, amalan-amalan soleh. Ada kenikmatannya tersendiri. Orang yang terus melakukan amalan kebaikan, melakukan sholat berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, maka di saat yang bersamaan dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Karena di waktu yang sama dia sedang melakukan amalan ibadah. Maka tidak mungkin baginya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus memilih teman. Pilihlah teman yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Jika kita ingin tahu bagaimana akhlaknya seseorang, bagaimana kebiasaannya seseorang, maka lihatlah teman tersebut. Yang ada pada diri temannya itulah yang ada pada diri orang itu, tidak akan jauh. Maka kita harus memilih teman yang baik, teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita untuk berbuat kebaikan, mengajak kita untuk sholat berjamaah, mengajak kita pergi ke majelis taklim, agar ada orang yang mendukung kita. Pilih-pilihlah dalam berteman. Kemudian yang keempat yaitu paksakanlah amalan ibadah. Amalan ibadah itu perlu dipaksakan. Misalkan caranya itu kita membuat list. Dalam setiap hari kita harus melakukan amalan tersebut. Tulis misalnya nomor 1, kita harus menulis, kita harus melaksanakan sunnah rawatib setiap harinya. Kita harus memaksakan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, berbuat amalan ibadah. Terus kita paksakan. Jika sudah terbiasa, maka tambahkan lagi amalannya. Misalkan shaum di setiap pekannya, shaum Senin Kamis. Jika sudah terbiasa, shaum setiap bulannya Ayyamul Bid. Jika kita terus memaksakan diri kita untuk berbuat kebaikan,
menjalankan yang sunnah, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang munkar, yang makruh, yang haram, maka menurut para ulama kita akan mendapatkan sebuah karomah untuk orang-orang soleh, berbeda dengan mukjizat untuk para nabi. Karomah yang pertama yaitu seseorang akan mendapatkan firasatul mukmin, firasatnya seorang mukmin. Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Umamah, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Berhati-hatilah kalian dengan firasatnya seorang mukmin. Sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Misalkan kita berada di luar rumah, di jalan yang kosong, kemudian ada orang, maka kita akan tahu orang itu hendak berbuat baik kepada kita atau berbuat jahat kepada kita. Kita akan tahu. Dan itu benar. Jika kita menyangka orang itu baik, maka orang itu baik. Jika kita menyangka orang itu jahat, maka dia jahat. Ini karomah yang pertama. Kemudian karomah yang kedua yaitu ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha pernah berkata, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-shadiqah." Tanda-tanda yang keluar pada saat Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi nabi yaitu ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Yaitu tidaklah Nabi mimpi di malam harinya kecuali terjadi di pagi harinya. Apa yang beliau mimpikan terjadi di pagi hari tersebut. Maka jika kita termasuk dalam derajat ini, misalkan ada orang ingin berangkat haji dan umroh, maka pada malam harinya dia bermimpi. Dia melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram, melihat Masjid Nabawi. Dia bermimpi semua itu. Pada keesokan harinya, dia mengalami apa yang dia mimpikannya tadi malam. Atau dia tahu apa yang dia kerjakan di malam harinya. Dia bermimpi hal tersebut. Nah, ini adalah karomah yang kedua. Kemudian karomah yang ketiga yaitu bahwasanya Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kondisi hamba tersebut. Misalkan dulu ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab menjabat sebagai khilafah, beliau pernah menyuruh kepada orang-orang untuk berkumpul di sebuah masjid, di Masjid Nabawi. Kemudian Umar naik ke atas mimbar berkata kepada semua orang, "Wahai pasukanku, naiklah ke atas gunung. Wahai pasukanku, naiklah ke atas gunung." Orang-orang yang di masjid bingung. Apa maksudnya Amirul Mukminin? Ini di masjid dan tidak ada pasukan di dalam masjid. Pasukan di luar. Dan orang-orang tidak ada yang nanya pada saat itu. Maka tidak berapa lama dari kejadian itu, dan ini kebetulan pada saat itu Umar bin Khattab sedang mengirimkan pasukannya untuk ke daerah Romawi. Tidak berapa lama setelah itu, ada seorang utusan yang datang kepada Umar mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, Allah telah memenangkan pertarungan kami." Ini kejadian disaksikan oleh orang-orang di dalam masjid. Kemudian Umar pun bertanya, "Bagaimana kalian memenangkan pertarungan tersebut?" Maka dia pun menjawab, "Saat kita berada dalam peperangan, kita hendak kalah, kita hendak dibantai. Entah kenapa kami mendengar engkau berkata, wahai Amirul Mukminin,
Kami mendengar engkau berkata, wahai pasukanku, naiklah ke atas gunung. Kemudian kami pun mencari, kami pun berjalan. Kemudian kami mendapati sebuah gunung di belakang kami. Kemudian kita menaikinya, kita mengatur siasat di atas sana. Kemudian kita memanahkan panah-panah kepada pasukan, kepada musuh, dan kita memenangkan peperangan tersebut. Ini karomah. Umar tidak tahu kenapa Umar melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi ada sebuah feeling yang mengharuskan Umar untuk melakukan hal itu. Ini adalah sebuah karomah yang tidak akan didapatkan kepada orang sembarangan. Ini akan didapatkan kepada orang-orang yang berusaha untuk melakukan amalan kebaikan, memaksakan dirinya berbuat amalan kebaikan, menjauhkan yang munkar, menjauhkan dari maksiat, dari yang haram. Tentunya orang akan mendapatkan dalam karomah ini. Ini Umar bin Khattab, orang terbaik setelah Rasulullah dan juga Abu Bakar Siddiq. Kita tahu bagaimana keimanan Umar, bagaimana fadilah Umar bin Khattab. Baik, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.